Halo, perkenalkan nama saya Kevin Renaldi dengan NPM 225520111337 dari Universitas Teknologi Bandung dengan mata kuliah Professional Development dan dosen pengampun Bapak Jack Febrian Rusdi PhD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber terkait pengalaman di dunia kerja, khususnya mengenai kecerdasan emosi, manajemen stres, dan goal setting. Selamat pagi, Tayo. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Sebelumnya, boleh diperkenalkan nama dan profesinya? Nama saya Ayu Musliana, saya bekerja di Bina Nusantara sebagai akademi profesional. Baik, saya memiliki beberapa pertanyaan. Dalam pertanyaan ini ada 3 topik, yaitu kecerdasan emosi, yang kedua manajemen stres, dan yang ketiga goal setting. Yang pertama, dalam kecerdasan emosi, saya ingin bertanya, bagaimana Teh Ayu mengenali emosi diri sendiri saat menghadapi tekanan di tempat kerja? Biasanya untuk mengenali emosi diri sendiri, kita harus bisa mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Biasanya saat sedang diam, lalu kita coba introspeksi apa yang sudah terjadi di hari tersebut. Kemudian dipikirkan emosi apa yang berdampak dari hal-hal yang kita alami di hari tersebut. Baik. Yang kedua, apa yang biasanya Teh Ayu lakukan untuk mengendalikan emosi agar tetap profesional? Biasanya lebih ke menahan emosi ya. Kita harus mengenali, misalkan kita harus tahu cara untuk mengendalikan emosi kita. Mungkin seperti saat kita kena emosi, kita coba keluar dulu dari ruangan, kemudian berdiam dulu, kemudian tarik nafas, keluarkan, coba menenangkan diri. Apa mungkin dengan cara minum air putih terlebih dahulu, atau mungkin coba ke toilet untuk merelaksasikan diri terlebih dahulu, diam terlebih dahulu, jauh dari orang terlebih dahulu, baru setelah itu ketemu orang lagi supaya lebih tenang. Baik. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi emosional Teh Ayu saat bekerja? Biasanya mungkin lebih ke tekanan di pekerjaan yang lebih tinggi. Biasanya saat high season ya, atau peak season pekerjaan gitu, saat pekerjaan itu sedang tinggi-tingginya untuk pekerjanya, itu biasanya memang emosional lebih mudah terganggu karena ada tekanan dari pekerjaan yang loadnya tinggi, atau mungkin dari sekitar kita yang mempengaruhi emosi tersebut. Baik. Yang topik kedua yaitu manajemen stres. Saya ingin bertanya, apa saja penyebab stres yang sering Teh Ayu alami dalam pekerjaan? Penyebab stres itu sebenarnya agak masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya. Bisa jadi karena pekerjaan tinggi, kemudian deadline-nya banyak, banyak pekerjaan yang deadline-nya hampir bersamaan misalkan, sehingga waktu yang kita miliki itu sempit, namun deadline banyak gitu, sehingga kita bisa mencapai semua pekerjaan kita lakukan itu harus selesai. Belum lagi mungkin tekanan dari pekerjaan yang kita misalkan membutuhkan konfirmasi dulu dari orang lain, dari divisi lain, namun kita tetap dikerja waktu. Nah, biasanya itu hal tersebut sih bisa membuat stres. Baik. Yang kedua, bagaimana Teh Ayu menyadari bahwa sedang mengalami stres? Mungkin salah satunya susah tidur, kemudian lebih emosional saat menghadapi sesuatu, lebih ke situ sih mungkin, dan juga jadinya kepikiran terus ya, sehingga itu bisa membuat stres. Yang ketiga, apa cara yang Teh Ayu lakukan untuk mengelola stres agar tetap produktif? Lebih ke fokus saja kepada pekerjaan, kemudian tadi ya dengan cara pengelolaan emosi dan pengelolaan stres tadi, mungkin dengan cara berdiam diri terlebih dahulu, menjauh dulu dari orang di sekitar supaya kita bisa menenangkan diri dulu. Kemudian mungkin bisa jadi mungkin minum teh dulu untuk menenangkan diri gitu supaya lebih tenang. Tapi kemudian jangan lama ya, habis itu langsung fokus lagi ke pekerjaan dan fokus pada pekerjaan, nanti juga bisa lupa. Baik. Yang ketiga yaitu goal setting. Saya ingin bertanya, bagaimana Teh Ayu menetapkan tujuan dalam karir? Biasanya kan kita kalau misalkan di kami itu sudah ada KPI ya. Di KPI itu kita ada target-target yang harus kita capai. Nah, biasanya
lebih ke fokus di target-target itu sih. Kemudian kita mencatat apa yang memang harus kita jadikan target di tahun tersebut untuk pekerjaan kita. Baik. Yang kedua, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai target tersebut? Biasanya kalau saya membuat timeline tahunan, jadi work plan. Nah, di mana work plan itu planning kerja ya. Planning kerja itu di set per tahun, per bulan, dan per hari, per minggu gitu ya. Nanti disitu kita catat, misalkan pekerjaan A kita harus selesai di bulan apa, tanggal berapa, itu deadline-nya kapan. Sehingga kita harus mengerjakan dari kapan. Itu biasanya saya membuat dengan tim saya satu kalender work plan, di mana bisa diakses oleh semua anggota tim, sehingga kita kalau misalkan mau mengerjakan sesuatu, kita kembali lagi ke work plan tersebut gitu, sehingga tidak akan terlambat untuk mengerjakan, karena kita biasanya pasti akan set deadline itu mundur dari deadline yang sebenarnya di kalender tersebut, supaya menjadi alarm untuk kita bahwa kita harus segera mengerjakan karena deadline-nya nanti ini. Jadi semuanya bisa tercapai sesuai dengan target. Baik. Yang terakhir, apa strategi TAIU agar tetap konsisten dalam mencapai tujuan tersebut? Tetap melakukan pekerjaan dengan baik, sungguh-sungguh, dan kembali lagi apa goals kita untuk pekerjaan kita. Nah, dan jadi fokus untuk mengejar target tersebut, untuk mengejar goals tersebut, bekerja sebaik mungkin, jangan mudah menyerah, kemudian menjaga kinerja baik sendiri ataupun kinerja secara tim, bersama tim, menjaga komunikasi bersama tim, dan juga di sisi lain supaya pekerjaan kita lebih lancar, karena pekerjaan yang saya lakukan kebetulan bekerja sama dengan orang banyak di sisi berbagai divisi di kantor saya, sehingga yang harus dilakukan yaitu menjaga komunikasi supaya tetap lancar, supaya tetap kerjasamanya berjalan dengan lancar dan yang lain, sehingga goals atau target pekerjaan bisa tercapai dengan baik. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu yang sudah dibagikan. Semoga pengalaman yang diberikan bisa menjadi pembelajaran yang bermanfaat, khususnya bagi saya dan teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.